Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Sandi, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Magister Pendidikan Dasar. Saat ini saya bertugas di UPTD SD Negeri 22 Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan menyampaikan hasil pemikiran dan refleksi saya mengenai sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik yang saya bandingkan dengan pengalaman saya di sekolah tempat saya mengajar. Paparan ini saya susun berdasarkan artikel pengayaan berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, Apa yang Perlu Dipersiapkan, karya Nurholis, serta tayangan video pengayaan sesi 8 yang kemudian saya kaitkan dengan materi modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Artikel karya Nurholis menyoroti bahwa pendidikan dasar memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan generasi muda menghadapi era pasar bebas ASEAN. Di abad ke-21 ini, dunia pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan global seperti kemajuan teknologi, persaingan ekonomi, dan pergeseran nilai-nilai sosial. Pendidikan tidak lagi cukup hanya menekankan kemampuan akademik, tapi juga harus mengembangkan kompetensi abad 21 serta berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. Nurholis menekankan bahwa negara-negara ASEAN perlu menyiapkan sistem pendidikan dasar yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang tangguh, memiliki kecakapan digital, dan siap bersaing di pasar bebas. Kualitas guru, relevansi kurikulum, dan pemerataan akses pendidikan menjadi 3 kunci utama untuk menjawab tantangan tersebut. Jika kita melihat perbandingan sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik, sebenarnya ada banyak kesamaan dalam struktur dan jenjang pendidikan, namun implementasinya berbeda. Di Indonesia, jenjang pendidikan dasar berlangsung selama 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Saat ini kita menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek, penguatan karakter, serta kebebasan guru dalam merancang pembelajaran sesuai konteks daerah. Di Singapura, jenjang pendidikannya juga 6 tahun, namun sistemnya sangat kompetitif dan berbasis pada performance assessment. Setiap siswa difasilitasi untuk mengembangkan potensi sesuai minatnya dengan dukungan teknologi yang kuat. Di Malaysia, pendidikan dasar menekankan penggunaan 2 bahasa dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Guru dibekali pelatihan yang konsisten dan evaluasi dilakukan secara nasional. Sedangkan Jepang menonjol dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai moral, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian penting dari kurikulum merdeka. Jadi, secara umum, persamaannya adalah semua negara menempatkan pendidikan dasar sebagai fondasi utama pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak. Namun, perbedaannya terletak pada kualitas implementasi, dukungan pemerintah, serta kapasitas guru dan sarana pendidikan. Di sekolah saya, di UPTD SD Negeri 22 Sampean, implementasi pendidikan dasar mulai mengarah pada prinsip-prinsip yang sejalan dengan negara-negara maju di kawasan ASEAN. Kami sudah menerapkan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, misalnya melalui model pembelajaran project-based learning. Siswa diajak untuk belajar secara kontekstual melalui kegiatan proyek seperti membuat poster edukatif, melakukan observasi lingkungan, dan mempresentasikan hasil belajar mereka di depan kelas. Kegiatan ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami konsep, tapi juga mampu berpikir kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi secara efektif. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura atau Jepang, kami masih menghadapi beberapa tantangan, misalnya keterbatasan sarana TIK, jaringan internet yang kurang stabil, serta kemampuan guru dalam menggunakan media digital yang masih perlu ditingkatkan. Meski begitu, saya melihat adanya semangat besar dari para guru untuk terus belajar dan beradaptasi. Dengan adanya program Merdeka Belajar dan pelatihan daring dari Kemdikbud, kami mulai membangun budaya pembelajaran yang lebih inovatif dan reflektif. Tayangan video pengayaan sesi 8 yang membahas pendidikan dasar di era pasar bebas ASEAN menegaskan kembali pentingnya kesiapan negara-negara ASEAN dalam menghadapi kompetisi regional.
Video tersebut menunjukkan bahwa integrasi pendidikan di kawasan Asia Tenggara bukan hanya soal kebijakan, tapi juga soal bagaimana tiap negara mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi warga global yang kompeten. Hal ini sangat sejalan dengan materi modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar yang menekankan pentingnya benchmarking atau pembelajaran lintas negara. Dengan membandingkan sistem pendidikan antar negara, kita dapat belajar bagaimana kebijakan, struktur kurikulum, dan metode pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasional kita sendiri. Artinya, studi komparatif bukan untuk meniru, tapi untuk mengambil praktik baik atau best practice yang sesuai dengan konteks lokal. Dari hasil pembelajaran ini, saya menyadari bahwa kemajuan pendidikan di negara lain bukan hanya karena struktur yang baik, tetapi karena adanya konsistensi dalam kebijakan, dukungan, serta semangat dari guru-guru dan budaya belajar sepanjang hayat. Di Indonesia, terutama di sekolah dasar, kita perlu memperkuat budaya literasi dan numerasi, mengembangkan kolaborasi antar guru, serta memastikan pelatihan guru dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu menyiapkan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman, misalnya dengan memperluas akses pelatihan berbasis digital dan meningkatkan pemerataan fasilitas sekolah. Sebagai guru, kita harus berperan sebagai agen perubahan, bukan hanya pelaksana kurikulum, tapi juga pembelajar sepanjang hayat yang mampu menanamkan nilai-nilai global dan karakter bangsa kepada siswa. Sebagai penutup, pendidikan dasar merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing di tingkat ASEAN. Saya percaya bahwa melalui semangat kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan, pendidikan di Indonesia akan mampu sejajar dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Mari kita bersama-sama membangun masa depan pendidikan yang berkualitas dimulai dari ruang kelas kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.